Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good. Satu kali lagi saya doakan masuk surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sakit hari ini? Isalwa. Isalma. Siapa lagi? Laura. Oke. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit semoga segera diberi kesehatan dan bisa bergabung kepada kita kembali. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Raihan Sukma. Silakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mas Rehan. Oke, semoga doa dari Mas Rehan, doa kita semua terkabul oleh Allah sehingga kita menjadi orang yang baik, orang yang soleh soleha, ahli surga, ahli ibadah, sukses di dunia wal akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, kayaknya asik kalau kita ice breaking dulu ini. Nah, ya, Chelsea, siap. Silakan dipimpin. 1, 2, 3. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Oke, anak-anakku, hari ini materi kita terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, Pak Dede presentasi terlebih dahulu ya. Oke. Alvalesca, Anissa, Calista Kalyana, Chelsea, Delinda, Elvina, Febrianti, Isalma, sakit ya? Sakit. Laura, sakit. Laila, Rafaela, Raihan Faza, dispen ya. Syaida, Salsabila, Celia, Zalfa. Oke, kita doakan ya teman-teman, ini kayak kok banyak yang sakit ini. Mungkin karena musim hujan ya. Musim hujan tiba-tiba, mari kita jaga kesehatan kita biar tetap bisa survive untuk menuntut ilmu. Dan teman-teman kita yang sakit, kita doakan semoga segera diberi kesembuhan. Al-Fatihah. Oke, langsung saja kita materi yang selanjutnya. Oke. Sikap menjauhi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina itu diperuntukkan atau diperlukan dalam kehidupan. Bisa menjawab? Angkat tangan. Nah, Calista. Oke, silahkan Calista. Oke. Kita emang seharusnya menjauhi larangan Allah dan mengikuti perintah. Oke. Kita tidak masuk ke dalam perbuatan yang keji atau murka. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Calista. Oke. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara menerapkan sikap menjauhi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari? Chelsea? Memilih teman. Terus apa lagi? Kesadaran diri sendiri. Terus apa lagi? Mendekatkan diri kepada Allah. Edukasi juga sering-sering. Terus apa lagi? Sering melihat pengajian. Oke, luar biasa.
Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini contoh yang apa? Calon istri soleha. Amin. Jangan soleh lo ya, soleha ya. Ya, pertanyaan yang ketiga. Siapa yang menjawab? Kelompok sana ini kayaknya belum jawab. Iya. Apa manfaat yang diperoleh dari menjauhi larangan? Hah? Yang bisa kita dapetin kalau kita Uh-uh. menjauhi larangan zina gitu, Mm-mm. kita bisa jadi mungkin menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Dipandang oleh orang jauh lebih baik. Oke. Terus kita insya Allah masuk surga. Amin. Luar biasa, tepuk tangan. Luar biasa, luar biasa. Berarti ini lanjut. Kita ke materi yang pertama. Apa yang kalian lihat di depan ini? Hamil di luar nikah. Apa lagi? Stop pergaulan bebas. Virusku. Oh, virusmu bukan untukmu. Apa lagi? Ya. Oke, kita lanjut. Kita melihat fenomena. Ya. Kita melihat fenomena ini beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu terjadi di negara kita. Bahkan satu provinsi dengan kita. Iya kan? Di Kabupaten Ponorogo. Ada berapa? Ada 198. Apa, Pak? Anak masih di usia, di bawah usia atau usia dini, dia sudah apa? LKMD. Apa LKMD? Lamar keri meteng dhisik. Apa itu? Apa? Berarti dia hamil di luar pernikahan. Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Naudzubillah. Sehingga apa? Zaman yang luar biasa ini, jangan zaman yang sangat gampang, zaman yang sangat begitu mudah untuk mengakses informasi, untuk mengakses segalanya, harus kita membatasi diri. Tadi yang katakan sama Mbak Chelsea, dari Mbak Calista, dari Mbak Reni tadi, katakan apa? Bahwa salah satunya agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina itu bergaul dengan orang yang baik. Apalagi sering mendengarkan pengajian, apalagi mengaji, apalagi menjauhi larangan-larangan dari syariah. Oke, kita lihat lagi. Siapa yang bisa menanggapi? Kota Malang ini ya, Kota Malang. Ada ya 2 sejoli melakukan aborsi. Kan 2 sejoli. Terus dia dosa apa? Pasti. Karena apa? Karena dia membunuh janinnya. Oke. Okay. Dosanya jadinya gimana? Wah, sangat bertumpuk-tumpuk, bahkan berkali-kali lipat. Berzina itu dosa besar, membunuh itu juga dosa besar. Ini kita ini harus benar-benar apa? Berani menjaga. Berpacaran enggak boleh sebenarnya dalam Islam. Ya, enggak oleh. Ya makanya hati-hati. Itu karena apa? Itu yang menjalan apa? Menuju dengan perzinaan. Oke, inilah materi kita. Oke, yuk kita baca bersama-sama suratnya terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala wasa. Oke. Siapa yang mau mengartikan? Chelsea, silakan. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan?
Siapa yang bisa menyimpulkan dari ayat ini? Oke, silakan. Good. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Jelas di sini kata di sini jelas. Wala taqrabu zina. Ojo deketi zina itu jangan. Deketi tok gak oleh, apalagi sampai kita melakukan. Nah, itu ternyata apa? Perbuatan yang luar biasa oleh dilaknat oleh Allah. Perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Kalau sudah waktunya menikah, menikahlah. Segera menikah. Asalkan apa? Asalkan ada pasangannya. Yo, jore mau menikah kalau pasangannya yo. Gimana? Mampu ya, mampu dan sebaiknya. Oke. Dari sini ada yang bertanya kan? Tidak ada ya? Ini ayat kita dalam surat Al-Isra ayat 32 terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita diskusi. Nah, sebelum diskusi, coba Pak Dedi tanya dulu. Siapa yang suka belajarnya dengan mendengar? Oke. Siapa yang suka belajarnya membaca? Oke. Siapa yang suka belajarnya dengan melihat? Oke. Langsung ini ya, berarti ini kita langsung jadi kelompok. Ini berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, tugasnya hari ini kita membuat tentang mind map ya. Kita lihat. Ya, kita buat mind map terkait dengan apa? Perilaku dan upaya menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Pak Dedi langsung saja. Silakan membentuk kelompoknya. Yang kelompok membaca, yang kelompok mendengar, yang kelompok mengerjakan sesuai dengan ini yang sukanya biasanya mendengar, melihat, bahkan dengan membaca. Silakan dibuka bukunya, juga boleh mencari artikel untuk tambahan informasi. Gitu ya. Oke. Selamat mengerjakan. Bagaimana ini kelompok membaca? Sudah? Dari kelompok masih menghias. Oke.
Sudah, tapi sudah ketemu ya? Kelompok 2 bagaimana? Tinggal menghias saja. Mau gambar-gambar dikit. Oke, sip. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah jelas ya? Paham ya? Ya. Dari kelompok sini? Sudah? Tinggal dikit lagi. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan sama Pak Deddy? Belum ada. Bagaimana tadi ketika mencari informasi di ada yang di video, ada yang mendengarkan ceramah itu tadi saya lihat, ada yang membuka artikel, mencari artikel, ada yang melihat karikatur-karikatur terkait dengan larangan-larangan, bahkan ada yang mencari di media terkait dengan apa tadi? Dengan kasus-kasus ya, berita-berita ya. Oke. Ada kesulitan dari di situ, ada hambatan? Tidak ada. Oh, oke. Berarti langsung saja presentasi ya, hasil dari diskusi, hasil dari Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok visual akan menjelaskan tentang apa yang sudah kita dapatkan. Silakan Sarah. Jadi yang pertama itu ada pentingnya nilai agama. Jadi contohnya itu ada pahamnya ajaran agama. Terus yang kedua itu ada pentingnya pendidikan karakter, yaitu disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran juga. Ada lagi? Terus juga yang ketiga itu ada pemilihan lingkungan pertemanan. Itu pilih teman yang positif ya. Oke, terus yang keempat itu yang paling penting dari semuanya adalah pengendalian diri, seperti tetapkan batas pergaulan, terus hindari situasi yang beresiko. Faktor eksternalnya tentu butuh peran keluarga dan sekolah. Gitu. Oke, coba bisa ditambahkan ke teman-teman Oke, hasilnya. iya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok hasil diskusinya. Oke, baik. Pertama, jadi dari tadi yang kita dengarkan itu ada spesifiknya lebih ke pacaran, yaitu kayak cara move on dari dosa pacaran. Nah, poin pertamanya yaitu ada menghadapi rasa bersalah. Rasa bersalahnya itu rasa hina karena dosa berulang. Nah, kalau pacaran ini kan dosanya berulang kali. Kayak dosa misal kita bertemu sama lawan jenis, bersentuhan, bahkan chattingan, mengucapkan kata-kata romantis gitu-gitu kan juga termasuk dosa. Nah, kalau kita pacaran, kita kan pacarannya berhari-hari, bahkan sampai bertahun-tahun, itu kan melakukan terus-menerus, jadi dosanya akan berulang-ulang kali. Yang kedua yaitu kesulitan untuk move on setelah putus cinta. Nah, move on ini juga kayak termasuk dosa gitu loh, karena kita setelah misal diputuskan oleh pacar kita move on, kita menyalahkan semuanya, menyalahkan keadaan, bahkan itu kan padahal itu kan kita menyalahkan keadaan kan tidak dibolehkan gitu ya. Seharusnya kita bersyukur gitu karena kita udah putus, kita berarti kan tidak melakukan dosa lagi gitu. Lalu poin kedua ada pentingnya menjauh dari dosa, karena apa? Yang pertama tuh setan selalu punya jalan buat giring kita ke arah dosa gitu loh. Terus yang kedua, jangan dekati zina untuk menghindari kerusakan, seperti yang dijelaskan di surat yang tadi itu, ya mirip dari situ. Nah, poin yang ketiga ada rahmat dan pengampunan Allah. Kalau jadi ini ada Allah itu bisa mengampuni semua dosa. Kalau kita pacaran nih, terus kita sadar kalau pacaran itu berdosa, nah kita bertobat, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan waktu kita pacaran, bahkan sebelumnya juga bisa diampuni. Yang kedua ada pentingnya tobat yang sungguh-sungguh. Nah, kalau mau tobat itu harus sungguh-sungguh niatnya, semuanya pokoknya harus kayak kita niat dari hati tuh mau tobat gitu loh. Jadi nggak yang kayak udah aku tobat. Kesimpulan dari kita ini adalah tobat dan perbaikan diri adalah jalan menuju pengampunan. Berusaha menjauhi dosa demi masa depan yang lebih jauh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok auditori luar biasa. Oke. Ada yang mau tanyakan mungkin dari teman-teman yang lainnya, dari kelompok yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Oke. Silakan. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok. Oke. Silakan boleh kembali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita diskusi, kita membaca tadi, ada 5 poin yang kita dapatkan dari upaya menghindari zina. Kita bisa mulai dari yang pertama. Apa yang pertama Kak Caca? Menjaga pergaulan yang sehat. Nah, gimana tuh caranya? Kita tuh bisa dengan memilih teman yang baik gitu, atau lingkungan
kakak ya, sadar ya kakak. Jangan diteruskan ya adik. Oke, lanjutkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok membaca, luar biasa. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, bagaimana nih kalian? Setelah kita belajar hari ini, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Ini sangat seru, Pak. Seru. Soalnya kita dapat belajar dengan media yang berbeda-beda. Berbeda-beda? sesuai dengan kita masing-masing. Oh, oke, luar biasa. Nah, apa yang dapatkan hari ini? Yang kita dapatkan hari ini tuh sangat banyak dan sangat bermanfaat, khususnya tentang dampak buruk dari perbuatan zina, seperti bisa merusak masa depan, terus itu juga sebuah dosa besar juga, terus secara kesehatan juga buruk dampaknya, lalu cara pencegahannya itu juga bermacam-macam, tentunya dari pendidikan agama, pendidikan karakter, terus cara pengendalian diri juga. Oke, good. Luar biasa, tepuk tangan untuk Saida dan Kalista. Nah, kelompok dari membaca ini siapa? Oke, 3. Oke. Nah, dari kelompok membaca ini tadi, setelah membaca artikel, setelah membaca buku, bagaimana? Siapa mewakili? Maulidia. Oke, Maulidia. Gimana Maulidia? Belajar hari ini Maulidia. Pembelajaran hari itu kayak benar-benar kita dibolehkan buat belajar dengan kemampuan kita masing-masing, kayak kita bisa dibolehkan buat membaca biar kayak tahu gitu kan. Itu sangat seru gitu loh, Kak. Kayak kita juga harus mempresentasikan gitu kan. Jadi kayak Sosialnya, komunikasinya dapat. Oke. Terus bagaimana apa yang didapat tadi dari diskusi terkait dengan pergaulan bebas dan larangan Jadi kita zina? jadi kayak tahu lah gimana buat menghindari zina itu sendiri kan kayak Oke, jadi gini anak-anakku. Ini tadi memang banyak sekali kendala yang harus kita hadapi pada era-era yang seperti ini. Ya, mau ndak mau karena kita terlahir di era yang luar biasa. Kalau kita mengatakan ini kan kita ini generasi Z. Iya. Generasi Z, generasi yang banyak dan syarat dengan teknologi. Sehingga kita harus itu tadi. Kita tidak boleh bosan untuk selalu belajar. Kita tidak boleh bosan untuk selalu menggali ilmu. Ada yang sukanya membaca, silakan tingkatkan bacanya. Ya, apalagi kalau itu dalam kegiatan atau dalam masalah hukum Islam. Karena apa? Karena hukum Islam itu selain kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, juga kita akan terikat kepada aturan hukum Allah. Sehingga kita harus jangan sampai bosan. Saya suka dengan ustadz ini, Pak, dengarkan. Saya suka dengan kiai ini, Pak, monggo. Saya suka sama Gus Ikdam, Pak. Yang penting kita bisa mengambil ilmu dari situ dan pada akhirnya kita bisa menerapkan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kita tepuk tangan untuk kita sekali lagi. Luar biasa. Oke. Nah, nanti Pak Dedi akan kirim tugas ya lewat Google Classroom. Kan kemarin sudah tergabung di Google Classroom Pak Dedi semua ya. Silakan nanti dikerjakan. Nanti jangan lupa dikirim, batasnya itu besok sebelum jam 15.00. Oke, gitu ya. Oke, sebelum kita menutup, nah doa dulu. Mas Denny, ayo dipimpin doa Mas Denny. Berdoa. Oke, terima kasih Mas Denny. Kembali ke tempat. Luar biasa, terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita menjadi orang yang baik. Pak Dedi akhiri dari sini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.